Badung, Nusantara Murni. Suasana hikmat menyelimuti perayaan hari ulang tahun HUT ke-67 Gereja Katolik Stasi Kristus Raja Abian Base, Minggu, 24 November 2024, dengan mengusung tema, Gereja yang mandiri dan bersatu diwujudkan dalam partisipasi aktif dan solidaritas kepada sesama dan lingkungan. Ini semakin istimewa dengan adanya pemberkatan gedung serbaguna yang baru. Acara sakral ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Badung Iketut Suyasa, SH, Wakil Ketua 3 DPRD Badung DRS Imade Sunarta, MMMC, Ketua DPD Partai Nasdem Badung Antonius Imade Restika, Camat Mengwi, Lurah Abian Base, Kaling Semate, dan Bendesa Semate. Kehadiran mereka semakin memperkaya makna dari peresmian gedung serbaguna ini. Terkait ini perspektif Bapak bagaimana tentang gereja ini, Pak? Ya, terkait dengan hari ini merupakan hari yang sangat istimewa dan berbahagia bagi seluruh jemaat dan umat Kristiani yang ada di persekutuan Gereja Kristus Raja ini di Abian Base. Tentu dengan ulang tahunnya yang ke-67 ini kita selalu berdoa dan berharap agar gereja ini semakin utuh ke depan dan juga bisa semakin membangun kemandirian dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi di semua pihak dalam membangun nilai keimanan dan juga dalam membangun nilai kemanusiaan sendiri. Saya demikian bahwa kemajuan kita harapkan, kedamaian hidup, nilai kasih dan sukacita itu selalu kita jaga dan bersama-sama oleh umat apapun itu dan oleh siapapun, karena rasa seperti tadi saya katakan itulah satu nilai universal dan menjadi kewajiban semua pihak tanpa menggunakan harus berdasarkan agama apa, daerah mana, suku apa, latar belakang itulah nilai universal. Dan ulang tahun sekarang ini juga dirangkai dengan adanya pemberkatan dan Balai Serbaguna dari Gereja Kristus Raja Abian Base ini, dan tentu kita harapkan dengan pemberkatan serbaguna ini bisa meningkatkan lebih jauh tentang fungsi-fungsi gereja itu. Yang paling tidak tadi saya katakan ada 3 fungsi pokok utamanya, itu sebagai tempat aktivitas kerohanian, jadi pembinaan, peningkatan iman, pembinaan umat, juga melakukan doa-doa yang dilakukan oleh uskup, oleh pastor, dan sebagainya. Tentu kita berharap dengan Balai Serbaguna ini semakin meningkat itu, baik secara kualitas dan kuantitas. Dan juga meningkatkan fungsi gereja kedua sebagai tempat pelayanan sosial. Nah, gereja itu juga sebagai tempat pelayanan sosial. Berbagai aktivitas sosial itu bisa dilayani di gereja ini. Dari hal-hal sifatnya kemanusiaan, menyangkut lingkungan dan sebagainya, itu tentu gereja juga berfungsi untuk itu. Nah, itulah harapan kita, Serbaguna bisa memberi pelayanan sosial itu. Dan juga yang terakhir, fungsi terakhir adalah sebagai tempat persekutuan, ya, jemaat dan umat. Dan milik Serbaguna sekarang ini mudah-mudahan jiwa dan semangat hubungan persekutuan antar umat, jemaat, dan juga hubungan dengan lain yang lingkungan ini juga ke depan selalu meningkat, baik secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Jadi itulah harapan kita bersama. Ada pesan-pesan Pak Wakil Bupati untuk jemaat umat di sini? Ya, tentu pesan saya adalah bagaimana membangun kebersamaan ini terus-menerus, ya, karena nilai-nilai kehidupan ini kalau tidak didasari adalah nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan yang terakhir ada nilai kebersamaan, maka nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan itu akan hilang. Karena nilai ketuhanan, kemanusiaan itu terikat dalam satu wadah, disebut dan bingkai kebersamaan. Demikian tentu pesan saya adalah mari kita bangun kebersamaan ini terus menerus. Ya, terima kasih Pak Wakil. Pak Ketua DPD Nasdem, Pak Made, terkait kunjungan Pak Made di tempat ini menghadiri acara apa? Saya menghadiri ulang tahun Gereja Kristus Raja dan sekaligus
pemberkatan dan peresmian gedung serbaguna Gereja Katolik Kristus Raja. Ya di sini sebagai umat Gereja Kristus Raja. Karena saya tadi melihat karangan bunga dari Partai Nasdem. Ya, jadi apakah ada kompetennya? Atau Pak Made sendiri pengurus gereja ini? Saya bukan pengurus, saya cuman di sini umat Stasi Kristus Raja. Saya bukan ini, tapi bunga saya atas nama ini, atas nama ketua partai dan ketua tim pemenangan, karena beliau sendiri juga menitip salam untuk umat Stasi Kristus Raja. Jadi apakah dari Pak Made sendiri sebagai pengurus Nasdem itu mengetahui apakah ada dana hibah di tempat ini? Kalau masalah dana hibah mungkin silahkan teman-teman wartawan menanyakan kepada ketua panitia atau ketua stasi. Saya tidak berwenang untuk mengomentari itu. Jadi pesan atau penyampaian dari ketua Nasdem apa untuk umat di tempat ini? Pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi, atas nama Partai Nasdem menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-67 untuk Gereja Kristus Raja dan sekaligus peresmian gedung serbaguna Kristus Raja oleh Uskup Denpasar Monsinyur Silvester San PR. Terima kasih. Saya kebetulan sebagai ketua dewan di sini, tapi juga sekaligus ketua panitia pembangunan. Jadi hari ini tentu merasa sangat bangga, sangat senang, sangat bersyukur karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa apa yang kami rindukan, bahwa umat rindu sebuah tempat serbaguna dan itu tidak gampang dibuat dengan jumlah umat, kemudian kemampuan. Ternyata atas kebaikan pemerintah kami diberikan dana sehingga terbangunlah bangunan sangat megah ini. Itu menyebabkan kami sangat bersyukur, dan terutama lagi setelah diberikan bangunan yang cantik megah ini juga para pejabat dan pemerintahan yang sudah memberikan dana datang ke sini bersama-sama kami dalam ulang tahun kami yang ke-67 Gereja Kristus Raja. Jadi semuanya lalu menjadi jelas bahwa kami gembira, pemerintah juga merasa puas, senang karena apa yang mereka berikan terrealisir dalam bentuk bangunan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dengan bantuan seperti apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung? Berikut berkaitan dengan bantuan, tentu seperti saya sampaikan, baru kali ini kita mendapat bantuan untuk bangunan ini yang sesungguhnya diberikan kemudian dalam 2 periode. Jadi yang pertama pada tahun 2018 bukan penggunaan kami waktu itu, tapi sudah mendapatkan 1 miliar dana ya untuk pembangunan ini masih dalam bentuk struktur. Kemudian setelah itu kami ajukan lagi karena kami ingin cepat selesai dan bisa digunakan, maka dalam periode kedua kami ajukan 2021, akhirnya keluar dana tersebut sebesar 3,2 miliar begitu, dan akhirnya kelanjutan dan finishing dari bangunan ini bisa terjadi seperti yang kami nikmati, alami hari ini. Apa sih fungsi untuk dibangun serbaguna ini ya, untuk gereja? Awal gedung atau pembangunan ini kami bersama umat buat cita-citakan sebenarnya adalah satu, seperti yang saya katakan, adalah fungsi pengembangan umat-umat. Ya, umat kami ini berbagai macam latar belakang, tetapi kalau tanpa satu sarana seperti ini salah satunya, jadi tidaklah gampang. Pengembangan iman, kegiatan sosial seperti kegiatan yang mendukung kegiatan gereja, atau seperti kegiatan olahraga, kegiatan seminar, atau kegiatan-kegiatan seperti kemarin kami buat juga acara kebersamaan. Jadi itulah fungsi sosial dari gedung ini. Ke depan kami berharap bahwa akan ada fungsi-fungsi yang lebih sangat dinikmati oleh